Walaupun bolak-balik, Sinteyong dipastikan tetap pimpin latihan perdana timnas Indonesia di Surabaya. Respon Ado Den Haag setelah Rafael Strijk dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Respon Viking FK setelah Sainay Patinama dipanggil ke timnas Indonesia. Sinteyong optimis timnas Indonesia bisa kalahkan Turkmenistan. Walaupun bolak-balik, Sinteyong dipastikan tetap pimpin latihan perdana timnas Indonesia di Surabaya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong dipastikan akan tetap pimpin latihan perdana skuad Garuda di Surabaya menjelang FIFA Matchday periode September. Seperti diketahui, agenda padat dihadapi Sinteyong karena tim yang ditukanginya yakni timnas senior dan timnas U23 Indonesia harus menjalani ajang internasional bersamaan. Untuk timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga FIFA Matchday periode September 2023. Dalam ajang ini skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo. Sementara itu, timnas U23 Indonesia juga akan menghadapi ajang internasional. Tim Merah Putih akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Dengan jadwal padat ini, Sinteyong sebelumnya mengaku akan fokus ke timnas U23 Indonesia. Bahkan, untuk timnas Indonesia yang bakal tampil di Surabaya, ditangani oleh asisten pelatih Sinteyong Choi In-chul. Meski begitu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan bahwa Sinteyong tak akan langsung lepas tangan. Sumarji memastikan pelatih asal Korea Selatan ini bakal tetap menukangi timnas Indonesia. Ia memastikan Sinteyong akan memimpin latihan perdana timnas Indonesia di Surabaya pada 4 September 2023. Sebab para pemain timnas senior ini telah dipanggil dan semua pemain harus sudah berkumpul di TC Surabaya sejak 4 September mendatang. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu bakal bolak-balik. Sinteyong dipastikan akan bolak-balik dari Surabaya, Jawa Timur menuju ke Solo, Jawa Tengah. Hal ini karena mantan pelatih timnas Korea Selatan juga harus fokus menukangi timnas U23 Indonesia yang bakal berlaga di Solo. Respon Ado Den Haag setelah Rafael Strijk dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Klub Belanda Ado Den Haag memberikan respon terkait pemanggilan pemain mereka Rafael Strijk ke timnas U23 Indonesia. Melalui Instagram resmi klub, Ado Den Haag mengumumkan bahwa Rafael Strijk mendapat pemanggilan untuk memperkuat Garuda Muda. Selain itu, pihak klub juga memberikan doa dan dukungan kepada Rafael Strijk atas pemanggilan tersebut. Rafael Strijk dipanggil untuk membela Indonesia Muda, tulis Ado Den Haag. Striker berusia 20 tahun itu akan melapor ke timnas Indonesia pekan depan yang akan menjalani turnamen kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia Muda akan bermain melawan Taiwan pada 9 September dan Turkmenistan akan menjadi lawan kedua pada 12 September. Semoga beruntung sebelumnya Rafael, tulis Ado Den Haag. Respon Viking FK setelah Sainay Patinama dipanggil ke timnas Indonesia. Klub Norwegia Viking FK memberikan selamat atas pemanggilan pemainnya Sainay Patinama ke timnas Indonesia. Sainay Patinama menjadi salah satu pemain abroad yang dipanggil pelatih timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Turkmenistan akan digelar stadion di Gelora Bung Tomo, Surabaya 8 September. Sainay Patinama mendapatkan selamat dari Viking FK melalui unggahan resmi Instagram klub pada Kamis 31 Agustus 2023. Sainay Patinama memang layak dipanggil pelatih Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan itu memberikan penampilan yang konsisten bersama Viking FK. Ia menjadi pilihan utama di posisi bek sayap kiri Viking FK.
Sainai sudah memainkan 18 laga di Eliteserien dengan 1.528 menit bermain. Tak hanya itu, ia juga sudah mencetak 1 gol dan membuat 3 assist. Saat ini Viking FK berada di posisi kedua klasmen dengan 44 poin. Poin tersebut sama dengan pemuncak klasmen sementara Bodo atau Glim. Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia bisa kalahkan Turkmenistan. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis tim Merah Putih bisa mengalahkan Turkmenistan. Pada ranking FIFA, Turkmenistan lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Turkmenistan kini menduduki peringkat 138, sementara timnas Indonesia di posisi ke-150. Meski begitu, dalam 5 pertandingan terakhir Turkmenistan belum pernah merasakan kemenangan. Kemenangan terakhir yang dipetik Turkmenistan dirasakan pada 11 Juni 2022 ketika melawan Bangladesh. Ini menjadi modal bagi Shin Tae-yong untuk mengalahkan Turkmenistan. Keyakinan Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia menang karena akan bermain di depan suporternya. Kehadiran supporter bisa menambah semangat bagi para pemain timnas Indonesia untuk mengalahkan negara Asia Tengah itu. Selanjutnya, Shin Tae-yong tidak hanya 1 kali merasakan pertandingan melawan Turkmenistan. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga akan menghadapi Turkmenistan U23. Ya, timnas U23 Indonesia akan tampil di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda satu grup bersama Turkmenistan dan Taiwan. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Mereka akan berkumpul di Solo pada Senin 4 September 2023. Di sisi lain, Shin Tae-yong memanggil 24 pemain untuk mengikuti tes timnas Indonesia. Para pemain senior diharapkan berkumpul di Surabaya pada Senin. Shin Tae-yong akan membuka sesi latihan perdana timnas Indonesia. Setelah itu, besoknya Shin Tae-yong langsung kembali ke Solo untuk fokus bersama timnas U23 Indonesia. Turkmenistan kirim sinyal bahaya ke timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia. Turkmenistan dipastikan akan menjadi salah satu lawan timnas U23 Indonesia di grup K. Selain Turkmenistan dan timnas U23 Indonesia, grup K juga diisi oleh Taiwan. Venue yang akan digunakan dalam pertandingan tersebut adalah Stadion Manahan Solo. Menjelang kualifikasi Piala Asia U23, Turkmenistan tengah melakukan persiapan di Cina. Dalam persiapan itu, timnas U23 Turkmenistan menggelar laga uji coba melawan Cina. Hasilnya cukup positif. Timnas U23 Turkmenistan mampu mengalahkan Cina dengan skor telak 2-0. Hasil itu tentunya menjadi sinyal bahaya timnas U23 Indonesia. Wajib waspada dengan kekuatan Turkmenistan. Selanjutnya, timnas U23 Turkmenistan dijadwalkan kembali menggelar pertandingan uji coba selama pemusatan latihan. Mereka sudah menjalani pemusatan latihan sejak 27 Agustus 2023 di kota Dalian, Cina. Tim tersebut dilatih oleh Ahmed Agmuradov dan membawa 23 pemain. Timnas U23 Turkmenistan akan menjalani laga pertama grup K melawan Taiwan pada 6 September. Selanjutnya, mereka bakal melawan timnas U23 Indonesia pada 12 September. Alami peningkatan kualitas timnas U17 Indonesia diyakini bakal lebih bagus seusai balik dari Jerman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai para pemain timnas U17 Indonesia mengalami peningkatan dan dipercaya kualitasnya bakal lebih bagus seusai pulang dari Jerman nantinya. Timnas U17 Indonesia memang baru saja menuntaskan laga uji coba melawan Korea Selatan. Dalam uji coba yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, timnas Indonesia menelan kekalahan. Meski tim asuhan Bima Sakti menelan kekalahan dari Korea,
perkembangan Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan mendapat pujian. Tim Merah Putih dinilai mengalami peningkatan cukup bagus dibandingkan dalam laga uji coba sebelumnya. Untuk itu, uji coba melawan Korea Selatan ini menjadi pertandingan keempat yang dijalani tim Merah Putih dalam bulan Agustus ini. Setelah menjalani uji coba ini, beberapa pihak buka suara dan menilai bagaimana perkembangan timnas U17 Indonesia. Salah satunya Erick Thohir yang mengapresiasi para pemain timnas U17 Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Bima Sakti telah mulai menunjukkan pola permainan yang terstruktur meski lawan yang dihadapi adalah peringkat kedua Asia. Arkan Kakak dan kawan-kawan bahkan sebenarnya dinilai bisa mengimbangi Korea Selatan. Hanya saja, timnas U17 Indonesia kesulitan karena para pemain kehilangan konsentrasi di babak kedua. Namun, Erick mengaku para pemain sudah menunjukkan perubahan pola permainan dengan bagus. Saya rasa ada perbaikan yang sangat signifikan, di mana kita lihat pola permainannya, ujar Erick Thohir. Kalau waktu di Bali kan belum terpola. Kalau sekarang sudah mulai terpola. Bicara soal JIS, Shin Tae-yong bingung stadion megah itu belum bisa dipakai timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku masih bingung stadion megah seperti Jakarta International Stadium belum juga bisa digunakan untuk venue pertandingan tim Merah Putih. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kebingungannya soal timnas Indonesia yang belum bisa memakai JIS. Hal ini diungkapkan saat ia mengagumi kemegahan Indonesia Arena Senayan Jakarta saat dipakai sebagai venue FIBA World Cup 2023 atau Piala Dunia Basket. Shin Tae-yong memang memutuskan untuk menonton Piala Dunia Basket di tengah kesibukannya mengurus sepak bola. Setelah datang menonton Piala Dunia Basket dan menikmati pertandingan Indonesia Arena itu, Shin Tae-yong berharap Indonesia juga bisa memiliki stadion megah yang dapat digunakan untuk event sepak bola internasional. Mantan pelatih di Indonesia Arena. Berbicara soal kemegahan itu, Shin Tae-yong pun menyinggung soal JIS. Menurutnya, sebenarnya timnas Indonesia juga bisa memakai stadion megah seperti JIS. Hanya saja, Shin Tae-yong mengaku bingung karena ia tak kunjung bisa menggunakan stadion tersebut untuk ajang internasional. Memang saya juga berharap punya venue seperti ini. Ya, kita juga punya lapangan sendiri, ujar Shin Tae-yong. Setahu saya, ada JIS, tetapi sampai saat ini tidak bisa digunakan. Itu sangat disayangkan, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengaku bahwa ia memang belum melihat langsung JIS dari dalam. Akan tetapi, ia baru melihat stadion megah kebanggaan Jakarta itu dari luar saja. Meski begitu, timnas Indonesia pernah menjalani latihan di lapangan JIS. Namun, mereka hanya sekedar berlatih di lapangan latihan yang ada di luar, bukan di lapangan utama stadion.